Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Marsha. Marsha. Kemana Marsha? Sakit. Oh ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, mohon sebelumnya kalian cek kerapian tempat duduk kalian ya. Apakah kalian sudah menempati tempat duduk dengan rapi dan nyaman? Biar nanti kita belajarnya bisa nyaman. Oke. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab bersama. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bahwasannya pada pagi hari ini materi kita fikih adalah tentang tata cara taharah. Akan tetapi saya pada kali ini akan membentuk kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, yang gaya belajar ini sudah diidentifikasi melalui cek atau tes IQ melalui guru BK kemarin ya. Jadi nanti saya tanya siapa kira-kira yang gaya belajarnya itu auditory atau kinestetik atau visual, agar pembelajaran ini nanti bisa berjalan sesuai dengan karakter kalian belajar masing-masing, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa terpenuhi dengan maksimal ya. Jadi nanti mohon sebelum pelajaran ini kita mulai ya, sebelumnya tolong kalian siapa yang gaya belajarnya itu auditory ya, ya angkat tangan. Nanti silahkan membentuk kelompok dengan tim auditory sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Nanti silahkan membentuk kelompok, nanti menghadap ke belakang saja begini ya. Tapi nanti ketika selama ada penjelasan sebentar, nanti sambil miring sedikit begini ya. Oke, nanti kelompok di sini ya, Dara. Kemudian ada yang kinestetik. Siapa yang kinestetik? Saya, Pak. Ya, yang kinestetik nanti di tengah sini. Silakan nanti yang di depan menghadap ke belakang untuk membentuk kelompok tersendiri ya. Nanti akan kita arahkan sesuai gaya belajar kalian. Yang kemudian visual siapa? Ya, nanti silahkan nanti sampean membentuk kelompok di sana ya, di sana ya. Silahkan ke sana nanti biar lebih enak. Silahkan. Yang visual saya taruh di sini ya, kelompok visual. Baik. Mungkin bisa dimiringkan tempat duduknya. Nanti bisa sambil mendengarkan atau bisa sambil berkelompok dengan teman-temannya, silakan ya. Tapi tetap nanti usahakan bisa menghadap ke saya ya, ke depan. Oke, baik. Sudah? Oke. Tujuan pembelajaran kita ya, silakan sambil melihat ke depan ini. Tujuan pembelajaran kita ada dua pokok tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis tentang ketentuan hadas kecil. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis tentang ketentuan hadas besar. Yang meliputi apa saja? Penyebab hadas kecil, kemudian Larangan. apa? Larangan. Larangan ya. Larangan bagi orang yang berhadas kecil. Kemudian apa lagi? Ya, nanti yang hadas besar juga sama ya. Apa saja yang menyebabkan hadas besar? Kemudian hal-hal apa saja yang dilarang oleh orang yang punya hadas besar. Yang hadas kecil juga sama, hadas besar juga sama. Berikut tata caranya. Tata cara hadas kecil itu menghilangkannya bagaimana? Tata cara menghilangkan hadas besar itu juga bagaimana? Itulah nanti yang akan kita pelajari. Baik. Selanjutnya, setelah kalian membentuk kelompok seperti itu sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya,
nanti mohon ya, nanti mohon tujuan pembelajaran ini sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk kelompok auditori, mana kelompok auditori? Ya, kelompok auditori silakan mencari media literasi. Literasi itu bisa berasal dari buku atau dari HP, pokoknya berbentuk bacaan yang berkaitan dengan konsep hadas. Paham ya? Paham. Kemudian untuk kelompok visual, mana kelompok visual tadi? Yang ini ya. Kelompok visual silahkan nanti melihat tayangan atau tontonan, atau kalian mencari di HP kalian, karena kan kalian bawa HP, tentang konsep hadas kecil dan hadas besar. Nanti silahkan didiskusikan. Dari kelompok ini nanti silahkan 2 orang hadas kecil, 2 orang hadas besar. Kemudian kelompok kinestetik silahkan nanti mencari suatu media yang bersifat terserah, yang membuat kalian itu nyaman. Mungkin dari kalian itu diskusi bareng atau dari buku, pokoknya sekreatif kalian. Kemudian kalian nanti juga membuat rangkuman ya, berbentuk yang indah ya di HP, karena kita juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke. Tapi sebelumnya silahkan diperhatikan di depan sini. Di sini saya tampilkan tentang pengertian hadas, ya, pengertian hadas, ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, barangkali saya bertanya dulu, hadas kecil dan hadas besar. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa itu hadas kecil? Hadas kecil. Saya, Pak. Oke, silahkan. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara wudhu atau tayamum. Begitu saja ya. Jadi hadas kecil itu ya karena bersucinya dengan cara wudhu, atau bisa digantikan dengan tayamum. Oke. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk hadas besar, barangkali dari kalian siapa yang tahu apa itu hadas besar? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Faiza. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Dengan cara mandi? Wajib. Dengan mandi wajib saja? Iya. Tayamum bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Jadi bisa digantikan dengan Tayamum juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Untuk selanjutnya, saya pengen tahu dari kalian apa dalilnya orang harus bersuci dari hadas itu apa? Sampai-sampai orang itu harus bersuci dari hadas. Ayo, siapa yang menyebutkan dalil orang harus bersuci dari hadas? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah satu dari kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih Cika. Untuk teman-teman yang silakan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman kalian yang sudah berpartisipasi aktif ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan dilihat di depan. Saya tampilkan tentang pengertian hadas secara bahasa dan secara istilah. Apa itu hadas secara bahasa? Sesuatu yang baru datang. Ya. Kalau secara istilah? Sesuatu yang dapat mencegah seseorang dari sholat atau semacamnya. Oke, jadi sesuatu yang dapat mencegah seseorang dari melakukan sholat atau semacamnya. Orang kalau punya hadas nggak boleh sholat, nggak boleh menyentuh Al-Quran, nggak boleh membawa Al-Quran, nggak boleh tawaf. Itu nggak boleh. Maka harus disucikan dulu hadasnya. Baik, terima kasih. Lanjut. Bahwasanya pembagian hadas itu sudah kita singgung di awal, ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi ya, hadas kecil bisa disucikan dengan wudu atau tayamum. Tidak apa-apa ya. Hadas besar
Bisa disucikan dengan Mandi wajib. mandi wajib atau tayamum. Tayamum. Banyak orang jarang belum tahu kalau mandi besar itu bisa digantikan dengan tayamum karena ada alasan tertentu. Baik. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya silahkan dilihat di depan ini ada penyebab dari hadas kecil, ya. Silahkan dilihat dari di depan ini penyebab hadas kecil itu ada berapa di sini? Bisa dilihat? 5. Ada 5 ya? Ada 5. Yang pertama? Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua? Dia tidak menetapkan target. 3? Hilang akal sebab sakit atau mabuk. Yang keempat? Persetujuan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah melampaui batas Syahwat, ya. Nomor 5 apa itu? Menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan. Oke, terima kasih ya. Nah ini hal-hal yang diharamkan sebab hadas kecil ada berapa di sini? 3. Apa saja? Sholat, tawaf, menyentuh atau membawa Al-Quran. Oke. Mudah kan ya? Mudah. Tampilkan materi atau konsep tentang hadas kecil ya. Silahkan dilihat di video di depan ini. Silahkan. Jadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang hadas. Yang mana pengertian hadas secara bahasa adalah sesuatu yang baru datang, asyai'u al-hadis. Sedangkan hadas secara istilah ulama ahli fikih adalah sesuatu yang bisa mencegah dari seseorang melakukan sholat atau semacamnya seperti menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran. Adapun pembagian hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil atau hadas besar. Mengapa dikatakan hadas kecil atau besar? Karena ini tergantung kepada cara pensuciannya. Kalau kecil berarti tata cara pensuciannya lebih mudah, kalau besar berarti lebih berat sedikit. Oke, paham ya anak-anak tadi tentang konsep hadas kecil? Ya, sekarang tentang tutorial ya. Tentang prakteknya bagaimana cara wudhu yang benar ya, silahkan dilihat di depan ini. Fardu atau hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat merupakan pekerjaan hati yang dilakukan pada awal ibadah. Salah satu fungsi dari niat adalah meraih pahala. Sebab niat merupakan pembeda antara pekerjaan yang bernuansa ibadah dan pekerjaan yang bernuansa kebiasaan. Niat harus dilakukan bersertaan dengan membasuh wajah dengan lafaz nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Standar membasuh adalah mengalirkan air pada kulit. Sedangkan batas wajah dari atas ke bawah adalah mulai dari tumbuhnya rambut di kepala hingga batas bawah dagu, termasuk jenggot jika tipis. Kemudian batas wajah mulai dari samping adalah antara 2 centil daun telinga. Sedangkan lubang hidung, mata bagian dalam, dan mulut tidak wajib dibasuh karena termasuk bagian dalam. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Karena tangan merupakan anggota yang paling banyak berpeluang terkena kuman penyakit. Sebab kedua tangan adalah anggota yang sering berinteraksi langsung dengan benda-benda alam sekitar. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, walaupun hanya 1 helai rambut saja yang masih berada di batas kepala. Kemudian jika rambutnya panjang, tidak sah mengusap ujungnya saja karena berada di luar batas kepala. Fardu yang kelima yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Mengalirkan air pada kaki
dapat menimbulkan rasa nyaman dan ketenangan di seluruh tubuh. Hal ini disebabkan karena pada telapak kaki kita terdapat saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan seluruh organ tubuh. Sehingga tidak heran jika orang akan merasa nyaman ketika dipijat kakinya. Fardu yang keenam adalah tertib atau berurutan. Mulai Sudah, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya yang sudah dibagikan sesuai kelompok gaya belajar tadi. Silahkan. Baik, ini nanti akan saya bagikan LKPD kalian sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Paham ya? Paham. Konsepnya dari LKPD ini nanti kalian membuat suatu jawaban yang kalian desain melalui HP kalian. Jadi kalian harus terampil mengutarakan jawaban kalian itu di HP, kemudian kalian presentasi ya. Sekarang sudah zamannya digitalisasi ya. Jadi kalian harus bisa, okay? Silakan nanti dilihat di sini soalnya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Untuk yang kelompok apa ini? Ini Pak. Kinestetik. Kinestetik ya. Untuk yang kinestetik nanti silakan. Baik, untuk selanjutnya ya, mohon diperhatikan teman-teman, nanti akan saya bagikan LKPD kalian ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing di kelompoknya masing-masing. Ya. Saya minta nanti jawaban kalian diutarakan di desain yang bagus di HP. Ya, karena ini zaman sudah boleh pakai Canva. Ya. Nanti silakan didesain di situ yang bagus. Nanti sesuai dengan soal yang ada di sini. Oke. Bisa dibagi, nanti ada yang hadas besar, nanti ada yang hadas kecil. Apa saja konsepnya? Mungkin itu pengertiannya, penyebabnya, larangan yang kurang berhadas kecil, yang hadas besar juga sama. Nanti dibagi ya, hadas besar, hadas kecil. Ya, ini pas ini nanti. Untuk selanjutnya dipause dulu. Untuk selanjutnya ini kelompok apa ya? Auditori. Kelompok auditori ya. Silakan sesuai gaya belajar kalian masing-masing nanti mengerjakan yang ada di LKPD ini ya. Tetap tapi konsepnya kalian nanti menulis, mengutarakan, mendesain di HP kalian. Katanya tadi ada yang menggunakan pakai Canva. Silakan ya. Yang bagus loh ya. Ya, nanti dipresentasikan. Kalau ada anak 3 seperti ini, silakan, mungkin ada yang hadas kecil, ada hadas besar, atau ini yang satu ini hadas kecil, yang 2 ini hadas besar ya. Pokoknya diatur kerjasama yang bareng-bareng ya. Iya, Pak. Ya. Soal mungkin boleh sama, tapi hasilnya boleh bisa jadi beda. Ide-idenya kan bisa jadi beda. Untuk yang selanjutnya kelompok gaya belajar terakhir, kelompok gaya belajar apa ini, Nak? Visual. Oke. Kelompok gaya belajar visual, silakan nanti kalian diskusi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Cuman saya pesannya nanti tolong diutarakan hasilnya itu di HP. Diutarakan dengan desain yang bagus ya. Konsepnya di LKPD ini nanti. Oke? Nah, nanti silakan dipresentasikan, mungkin perwakilan aja. Perwakilan dari kelompok kalian ya. Nanti ada yang hadas kecil, ada hadas besar. Konsepnya mungkin yang hadas kecil pengertiannya, hal-hal yang diharamkan, penyebabnya, dan seterusnya. Begitu juga yang hadas besar. Oke, terima kasih. Nanti kita tunggu presentasinya dari kalian ya. Oke. Mungkin saya boleh mengecek ya, mungkin kelompok auditori dulu ya. Ini kayaknya ada yang sudah nulis. Untuk sampean apa ini? Nulis apa ini? Hadas besar. Coba diperbesar. Hadas besar. Mana tadi? Pelan-pelan. Yang sampean apa, Darah? Hadas kecil, Pak. Hadas Kecil. hadas kecil. Coba ditampakkan. Ya, begitu ya. Terus nanti sampai yang selesai yang indah. Sampean hadas besar ya. Nanti di desain yang bagus, diselesaikan ya. Untuk kali ini masing-masing dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Mohon teman-teman yang lain memperhatikan teman kalian yang sedang berpresentasi ya.
Oke. Untuk masing-masing kelompok dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gaya Belajar Visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema penyebab hadas kecil. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur kecuali sperma dan air mani. 2. Tidur yang tidak menetapkan pantatnya di lantai. 3. Hilang akal seperti sakit atau mabuk. 4. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah melampaui batas syahwat. 5. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Saya dari kelompok belajar. Saya dari kelompok belajar auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bertema hadas besar tentang hal-hal yang diharamkan sebab hadas besar. Junub, jima, keluar air mani, melahirkan. 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Membaca Al-Quran, 4. Menyentuh atau membawa Al-Quran, 5. Diam di dalam masjid. Haid dan nifas. 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Puasa, 4. Membaca Al-Quran, 5. Menyentuh atau membawa Al-Quran, 6. Masuk masjid, 7. Berhubungan intim atau jima, 8. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Saya dari kelompok belajar kinestik akan mempresentasikan penyebab hadas besar. Penyebab hadas besar adalah 3 untuk pria dan 3 untuk wanita. 1. Berhubungan intim. 2. Keluar air mani. 3. Meninggalkan dunia atau kecuali mati syahid. 3 untuk wanita. 1. Haid. 2. Nifas. 3. Melahirkan. Terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik teman-teman, setelah kita melewati proses belajar ini, apakah kalian bisa memahami materi? Bisa. Bisa ya. Jadi setelah presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok, marilah kita melakukan refleksi dulu ya. Kita melakukan refleksi dulu. Nah ini, coba saya tanya, ayo, menurut kalian materi bagian mana yang paling sulit hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Apakah kalian sudah bisa bagaimana cara berwudu yang benar? Insya Allah sudah. Bisa. Tata cara mandi besar yang benar sudah bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, ini khususnya untuk anak perempuan. Kalau sudah selesai haid, maka langsung mandi wajib, harus bisa ya. Coba saya tanya lagi, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajar kalian itu lebih baik dan meningkat lagi? Belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi. Apa coba? Belajar lebih Giat. Belajar lebih giat lah lagi. Oke. Coba saya tanya sekarang, kepada siapa kalian akan meminta bantuan jika ada kesulitan belajar? Dengan Bapak Ibu Guru. Dengan Bapak Ibu Guru. Kepada teman yang lebih pintar boleh ya, cari teman yang semangat ya. Jadi kalian sekolah itu harus memilih teman yang baik, semangat untuk belajar. Karena teman itu menentukan masa depan kalian. Baik, untuk yang terakhir bisa dilihat apa ini? Doa setelah belajar. Semangat ya. Yeay. Marilah kita tutup materi hari ini dengan doa setelah belajar. Yuk kita berdoa membaca wal asri bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan doa seperti biasanya ya. Yuk 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassir li fi umuri wala tu'assir li ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Dari kami sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada tahap kali ini kita akan menuju ke aksi dari atau tindak lanjut dari perkenalan atau pengenalan proyek P5 P2RA kita, penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Yang mana tema pada kali ini adalah kita aksi untuk berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ya, yang dalam hal ini kita akan membuat suatu QR kode untuk merespons cepat, mencari informasi cepat di madrasah kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama dulu ya. Oke, untuk memulai proyek kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pelaksanaan proyek kita ini bisa betul-betul barokah manfaat untuk madrasah kita khususnya. Amin. Membaca doa umul kita bersama ala hadiriyah sholihah al-fatihah. Pada tahap aksi proyek profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin kita ini, kita akan membuat suatu QR kode untuk digitalisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik ini. Ya, nanti kita akan langsung praktek, mungkin akan membuat suatu QR kode yang mencakup link atau websitenya Madrasah Tsanawiyah. Mungkin nanti ada yang membuat tentang QR kode yang memuat pohon-pohon yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik ini, agar ketika ada orang mau mencari informasi dari pohon ini yang ada di Tsanawiyah Negeri Gresik ini namanya pohon apa sih? Manfaatnya apa sih? Info selengkapnya itu apa? Biar orang itu tidak mencari-cari, tidak, tapi langsung mengerti. Oh, pohon ini sudah saya kasih nama, sudah saya kasih stempel. Pohon, contohnya pohon mangga. Pohon mangga itu apa? Tinggal scan, klik, kita tempel di di pohon mangga itu yang ada di Tsanawiyah Negeri Gresik ini. Ya, jadi nanti kita akan membuat suatu desain ringan aja lewat semacam Canva. Ya, nanti kalian buka Canva, kemudian membuka link dari tugas yang akan kita buat bersama-sama nanti, yang mencakup salah satu dari yang saya sebutkan tadi, website dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik atau pohon apa yang ada di Tsanawiyah Negeri Gresik. Nanti mungkin ada yang kita tugaskan untuk membuat
informasi pohon pisang. Ada yang mungkin kita suruh buat pohon juwet atau pohon apa tadi? Jamblang ya. Itu ada. Di sana negeri Indonesia itu ada. Ada lagi pohon anggur. Ada ya? Ada. Ada lagi pohon sawo dan seterusnya. Nanti kita buat bersama-sama. Setelah itu didesain di Canva. Linknya nanti sebelumnya kita jadikan sebuah QR code ya, untuk percepatan informasi itu tadi ya, menuju dunia digitalisasi madrasah yang lebih maju lagi ya. Kita di madrasah kita sudah ada banyak TV smart, bahkan di semua kelas sudah ada TV smart. Nah ini kita mau membuat digitalisasi madrasah lebih lanjut lagi. Paham ya? Bisa dipahami ya? Paham. Ya, terima kasih. Untuk langkah pertama, silahkan buka HP kalian, ya. Nanti saya pandu dari depan sini apa yang akan kalian lakukan, paham ya? Oke. Yang pertama-tama, atau mungkin saya bagikan dulu ya. Siapa yang mau mencari informasi tentang pohon juwet? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Sampean ya? Ya, Cika ya. Mungkin ada yang pohon jambu, siapa? Sampean ya, pohon jambu ya. Pohon pisang? Saya, Pak. Sampean ya? Ya, pohon pisang. Atau mungkin pohon mangga, siapa? Saya, Pak. Ya, sampean ya. Terus ada lagi yang pohon apa lagi yang ada di madrasah? Coba. Apa? Sawo. Sampean sawo ya? Iya. Ya, sama nanti mencari informasi tentang pohon sawo. Apa lagi? Kaktus ada ya? Ada. Ya ada. Nanti silahkan kamu bikin apa namanya? Bikin suatu poster dari Canva yang mencakup pohon kaktus dan barcode ya. Nanti biar enak. Ada lagi mungkin yang lain tentang website madrasah ada barangkali? Sampean website madrasah ya? Ya, website madrasah nanti silahkan dibuat ya. Nanti mungkin tampilkan gedung kita Madrasah Sanawiyah, kemudian nanti di barcode-nya di situ ya. Nanti untuk dipasang di depan biar orang tamu itu kalau datang langsung paham ya. Oke. Silakan diperhatikan dari penjelasan saya di depan. Pertama-tama silakan buka HP kalian. Membuat halaman baru, carilah informasi yang akan kalian cari. Ada yang pohon pisang, ada yang website madrasah, ada yang website pohon sawo. Silahkan. Kalau di sini saya contohkan pohon pisang. Bisa ya? Bisa. Silahkan cari yang dari Wikipedia ini. Yang dari Wikipedia ini diklik. Ya, diklik aja. Bisa? Kemudian dari Wikipedia ini, silakan link Wikipedianya pohon pisang ini sampean copy. Sampean copy di atasnya ini, lah ini di copy. Copy ya. Bisa ya, ini di copy. Ini di copy ya. Setelah di copy, kalian kembali ke halaman QR code generator. Ini ya. Setelah itu ketik URL ini, enter URL, ditempelkan linknya, misalkan pohon pisang Wikipedia tadi di sini. Kalau yang sawo ya sawo, kalau yang website madrasah ya website madrasah. Silakan dipastekan di sini. Ya, ini tinggal dipastekan begini. Setelah itu di samping kanan, kalau di HP berarti mungkin di bawah, diklik yang ada panahnya ini. Ini udah muncul QR kodenya, diklik bisa memilih warna yang mungkin QR kodenya yang
tidak harus login, pilih warnanya itu terserah kalian. Yang tidak harus login ke link QR code ini, yang tinggal download ini maksud saya, ya. Download QR kodenya ini, ya, download, klik download. Setelah itu kasih nama seperti yang kalian cari, pohon pisang misalkan, ya. Begitu ya, paham ya? Paham. Setelah itu klik download. Oke, setelah itu kita masuk ke Canva, dan sebelum ke Canva, kalian silahkan download juga gambar pisang, pohon pisang. Kalau kalian pohon sawo ya pohon sawo, kalau kalian pohon mangga ya pohon mangga, sesuai dengan tugas proyeknya. Nah ini, misalkan ini saya download pohon pisang gambarnya. Setelah itu kalian silakan masuk ke aplikasi Canva lewat Google bisa, atau kalian download melalui Play Store juga bisa, ya. Silahkan. Setelah itu kalian silahkan memilih salah satu dari desain yang ada di Canva itu sesuai dengan desain yang kalian suka. Ya, yang kalian suka. Bisa? Jadi di halaman Canva pilih desain yang kalian suka, kemudian buatlah dari satu desain itu yang memuat gambar pohon atau gambar yang kalian cari, dan QR code yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kasih label nama di downloadan tadi. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya. Bisa. Oke, saya akan mencoba untuk melihat kerjaan kalian. Untuk generasi anak-anak seperti kalian, saya yakin ini sangat mudah, ya, sangat mudah. Kalau kita nggak mengikuti hal seperti ini, kita akan ketinggalan, ya. Nanda bisa? Iya. Bisa. Elis tadi cari apa? Pohon jambu. Pohon jambu. Kalau siapa ini? Asanatul cari apa? MTSN Gresik. Website MTSN Gresik. Okay. Website MTSN Gresik. Ya, nanti bisa ditaruh di kantor depan atau mungkin di kelas, ya. Oke, Bilkis, kamu cari informasi tentang apa? Pohon pisang. Pohon pisang ya. Oke, siap-siap. Pohon pisang bisa? Bisa ya. Pokoknya nanti setelah ini kita praktek saling men-scan satu sama lain, ya. Jadi nanti pohon pisangnya atau pohon apa ditaruh di atas, dikasih judul pohon pisang, pohon sawo, pohon mangga, dan seterusnya. Setelah itu nanti QR kodenya di atasnya ditulisi scan di sini info lebih lengkap, atau scan di sini info lebih lanjut, atau scan aku, terserah kalian. Pokoknya ada kata-kata scan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kamu cari pohon apa? Pohon mangga, Pak. Pohon mangga, bisa ya? Bisa. Bisa. Cika bisa? Bisa, Pak. Bisa ya, pohon jamblang. Pohon jamblang itu apa? Pohon juwet. Pohon juwet ya? Iya. Saya itu baru tahu kalau namanya itu jamblang. Dulu saya itu ya taunya ya pohon juwet. Oke, nanti setelah ini kita praktek satu persatu. Hasil pekerjaannya silahkan di-download. Hasil kanvanya, desainnya itu di-download. Kemudian nanti kalian saling mencoba hasil kerjanya, men-scan satu sama lain dengan temannya. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Lebih bagusnya lagi nanti dicetak. Desain yang kalian buat itu dicetak, ditaruh
di pohon yang kalian buat itu? Oke, kalian sudah paham ya tadi ya? Sudah. Kalau sudah, yang dari Canva tadi silakan di-download ya, sudah ya? Sudah. Setelah di-download, ayo sekarang kita praktek saling men-scan teman hasil temannya. Oke, ya. Pak. Coba, mungkin saya cek dari sini dulu. Coba, mungkin salah satu men-scan ya. Mungkin siapa ini? Cika men-scan punyanya kerjaannya Devi. Ya, silakan. Pakai Google Lens, pakai scanner, bisa silakan. Muncul kan itu? Muncul, Pak. Munculnya apa ini? Buah mangga. Buah mangga. Udah benar berarti ya? Oke. Coba mungkin yang lain, coba sini. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya bisa melihat hasil kerjaannya Asanatul dan Elis ini. Mungkin saling men-scan ya. Pakai aplikasi bawaan juga bisa. Bisa ya ini ya? Bisa. Tolong tunjukkan saya lagi di sini. Diulang lagi coba. Diulang lagi, ditunjukkan. Kamu nyari apa tadi? Buah jambu. Buah Pohon jambu. Pohon jambu. Oke, silakan coba. Pohon jambu. Coba keluar nggak di sini? Ditampakkan ke saya. Ini. Hasilnya apa ini? Jambu biji atau pohon Udah benar ya berarti ya? Nah, mudah kan? Yeah. Oke, selanjutnya ini. Ini siapa ini? Nanda. Nanda tadi bikin apa? Pohon sawo. Pohon sawo. Silahkan kerjaan temannya ini di-scan Bilqis. Bisa nggak? Nah, ini. Diklik, ini muncul link kan? Muncul. Apa ini tulisannya? Sawo. Sawo atau sawo gitu ya. Benar kan? Benar. Nah, benar. Berarti linknya sudah benar. Linknya sudah benar. Oke. Berarti kita berhasil ya? Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, oke. Cek pada hari ini bisa diterima dengan baik? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tadi itu saya lihat sudah berkali-kali aplikasi yang kalian gunakan. 1, QR code. 2, desain pakai Canva. Kalian sudah dapat ilmu banyak nggak? Banyak. Banyak ya? Dapat. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang sulit nggak materi ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Mudah ya? Mudah. Mudah, alhamdulillah. Oleh karena itu, atau sebelumnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada? Tidak ya, tidak. Oke. Oleh karena itu, aksi P5P2RA kita ini kita cukupkan sekian, ya. Kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti akan kita sambung dalam lain kesempatan. Siap? Siap. Oke, kita berdoa bersama dulu dengan baca wal asri dan doa seperti biasanya ya. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassirli fi umuri wala tu'assir li ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan P5P2RA kita ini dengan tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Terima kasih, bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.